Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Fajar. Dan di video ini kita masih lanjutin mengenai HTML dan juga CSS ya. Sekarang kita coba masuk ke basic HTML structure atau struktur dasar dari HTML. Struktur yang sering ketemu di dokumen-dokumen HTML. Umumnya pakai struktur ini dulu nih sebelum kita ngoding suatu website menggunakan HTML gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya semuanya, tapi kita coba lihat praktek langsung aja ya. Coba buka lagi projectnya ya di Visual Studio Code atau kode editor favorit kalian terserah. Kemudian bikin file baru lagi aja biar ada dokumentasinya yang kemarin nggak perlu dihapus. 02 basic structure.html. Dan jangan lupa ya dokumennya tipenya HTML. Filenya bertipe HTML gitu. Oke. Biasanya di dokumen-dokumen HTML pertama di sini di paling atas ada tanda seru doctype gitu semua. Terus tulis HTML, tutup. Oke. Ini tuh bukan elemen HTML, walaupun nulisnya mirip kayak tag HTML ya, tapi dia bukan elemen HTML, bukan. Dia itu kayak semacam kita ngasih tahu ke browser kalau dokumen kita bertipe HTML5. Dulu, kalau pengen nulisin HTML, itu kita kasih spesifikasinya dan nulisnya panjang ya, nggak gini. Nah, semenjak HTML5 jadi lebih singkat kayak gini, nulisnya cukup kayak gini ya. Kita ngasih tahu bahwa kita pengen dokumen ini tuh di apa namanya diolahnya menggunakan HTML5 yang terbaru, rilisan terbaru kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada root element ya, yaitu akar dari elemen-elemen lain. Nanti elemen-elemen lain kita tulisin di dalam elemen HTML ini gitu ya. Ini bisa kita kasih enter ya. Terus nanti kalau di Visual Studio Code harusnya kayak gini ya, enter terus langsung ngasih satu indent, namanya satu indent atau satu tab. Kalau nggak ada, kalian tab aja nih, misalnya dari ujung kasih tab aja satu. Nah, oke, biasanya kalau kita nulisin elemen lain di dalam satu elemen lain ya, nulisin elemen di dalam elemen lain. Misalnya ini kita pengen nulis di dalam elemen HTML. Nah, itu kita kasih satu indent, bisa 4 spasi. Satu tab itu bisa 4 spasi atau 2 spasi bebas. Tapi sebenarnya kalau nggak ada nggak apa-apa. Ditulis di ujung sini pun nggak masalah gitu. Elemen lain ditulis di ujung sini nggak masalah. Tapi supaya lebih mudah dibaca, karena kan biasanya kita nggak kerja sendiri. Terus kalau misalnya nanti udah lama-lama makin banyak tulisannya kan nggak enak gitu kalau ke ujung semua mepet ya. Nah, makanya kita kasih satu indent gitu ya. Kayak gini. Nah, ini bebas, ada yang 4, ada yang 2, suka-suka kalian. Tuh. Sama aja tapi hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya biasanya ada head. Ini adalah elemen buat nyimpan metadata-metadata gitu ya. Yang ditulis di elemen sini tuh harusnya elemen-elemen yang nggak ditampilin ke dalam preview browser. Preview browser itu yang di sini. Preview browser nih, yang ditampilin di bagian putih ini nih. Nah, itu preview browser. Tuh. Harusnya yang ditaruh di head ini yang nggak ditampilin di preview browser itu ya. Misalnya di sini ada title. Ada elemen title ya. Di sini buat naruh judul dari website kita yang bakal ditampilin di title barnya, title bar browsernya. Misalnya kita kasih my website. Nah, bebas ya judulnya ya. My website. Nah, kalau lihat ya, loh kok tiba-tiba berubah indennya ya dari punya aku itu. Indennya berubah karena aku pakai extension namanya Prettier. Tapi kalian nggak ngikutin pun nggak apa-apa. Masih pakai 4 nggak masalah ya. Jadi jangan kagok sama ini. Lihat title juga satu inden. Satu indennya bukan dari ujung, tapi dari si head, dari posisi si head. Oke, karena title ditulis di dalam si head gitu ya. Oke, coba kita buka lagi. Coba buka file ini ya. File 02 basic structure HTML. Ini bisa drag and drop. Nah, kelihatan ya di sini. My website ada di title barnya. Kalau yang kemarin yang anatomi itu malah nama filenya karena kita nggak spesifikin titelnya, kita nggak ngasih tag titelnya gitu. Di sini dikasih dan dimunculinnya my website, itu bukan nama filenya. Oke, terus biasanya di head itu ada yang ngasih meta description. Meta ini tuh tag ini ya, single closing tag ya, self closing tag, Jadi nulisnya gini, meta. Ini di dalamnya ada attribute name. Nah, ini kalau description kita kasih namanya description. Nah, description ini buat keperluan SEO ya, biar
browser lebih mudah dalam mencari website kita gitu. Jadi user kalau pengen nyari website kita kasih di description jadi lebih enak nih buat keperluan SEO ya. Terus description-nya kita tulis di konten, di atribut konten. Nah, value-nya apa nih deskripsi yang mau kalian tulis ya? Sebuah deskripsi kayak ini. Oke, ini bebas ya value-nya. Kalau yang ini udah ada ketentuannya nih. Nah, description untuk description. Tuh. Description ini dia bisa dilihat di, misalnya kita cari website ya, namanya Instagram misalnya, website Instagram. Nah, ini tuh deskripsi itu yang ditampilkan di sini nih. Nah, yang ini. Oke, biasanya buat keperluan SEO aja sih. Cuma kalau kita kan belum di deploy jadi nggak bisa ngelihat ya. Oke, selanjutnya ada meta viewport atau ini ya, area pandang gitu. Viewport itu meta name viewport. Nah, ini gunanya buat menentukan, kita kasih tahu ke browser mau diolah seperti apa area pandang dari website kita ke user gitu. Kontennya biasanya kayak gini. Kontennya itu yang pertama adalah width-nya, lebar dari viewportnya. Itu biasanya kita sesuaikan dengan device pengguna. Jadi width-nya device width gitu. Width sama dengan device minus width. Terus kita kasih koma, ya, koma spasi initial scale atau skala zoom awalnya gitu ya. Mau kayak gimana skala zoom awalnya? Kita kasih 1.0 aja biasanya biar nggak ngezoom gitu. Oke. Nggak kelihatan ya di sini. Kelihatannya sama aja. Oke. Nah, dia memang kan cuma metadata nggak ditampilin. Terus selanjutnya di bawah head ya, ada body. Di bawahnya ya, di bawah head, bukan di dalam head. Kita kasih body. Seperti ini. Oke. Jangan lupa tag penutupnya, ditulis juga. Kemudian ini body adalah buat kita naruh elemen-elemen yang mau ditampilin di preview browsernya. Oke. Yang mau ditampilin di sini tuh apa aja. Ya, jadi kemarin harusnya paragraf, heading 1, button sama input, kita tampilinnya di sini. Nah, coba kita tulis ulang aja ya, jangan di copy dari sini ya, tulis ulang aja. Coba misalnya pengen nampilin H1 atau heading 1 gitu ya. Heading 1, nampilin heading 2. Heading 2, nampilin paragraf kalau di sini. Saya paragraf ini. Ya bebas ya, isinya apa aja. Jangan lupa di save dulu ya, di save, habis itu di refresh browsernya. Kayak gitu. Ya muncul ya. Oke. Oh ya, di HTML, di elemen HTML ini, itu ada satu atribut biasanya ditambahin, itu adalah language atau lang ya singkatnya. Atribut lang untuk kita kasih tahu ke browser, kita nih pakai bahasa apa sih yang kita pakai untuk website kita gitu. Kalau Inggris kita pakai N, kalau bahasa Indonesia pakai ID. Misalnya kita pakai ID aja ya. Nah, ini gunanya biar apa? Supaya teknologi yang namanya screen reader itu ada di browser lebih bisa tahu gitu website kita pakai bahasa apa. Jadi nanti screen reader bisa menyesuaikan dengan bahasa apa dibacanya itu. Screen reader itu buat ngebantu teman-teman tunanetra ya, buat ngebaca website kita gitu. Biar nanti dibacain website kita sama screen reader. Oke. Ini udah ada ketentuannya, untuk bahasa udah ada ketentuannya. Buat bahasa lain bisa dicari-cari ya, tapi umumnya kan English atau Indonesia ya, jadi pakai N atau ID biasanya. Oke, mungkin segini ya buat struktur dasar dari dokumen HTML. Nah, biasanya ini wajib ditulis dan ada, oh ya, satu lagi, ada cara singkat buat nulisin ini semua. Misalnya ini kita hapus saja ya. Itu kita bisa pakai tanda seru ya. Di Visual Studio Code pakainya tanda seru ya. Terus di sini kita tap. Ya, tanda seru nih ada obeng di sini. Ini kita tap yang ini. Tuh, dia otomatis ya. Muncul. Nah, kita tinggal nulis nih apa yang mau kita tampilin di body. H1, oke, heading 1. Oke. Nah, tapi untuk awal-awal mendingan coba untuk ditulis manual biar hafal gitu ya. Biar nggak otomatis terus nanti malah nggak inget gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.